Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Syakira Larasati dengan NPM 2411031071 dari International Class Accounting. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi atau 3 modul terkait use case and activity diagram, Figma dasar, dan pitch desk sebagai tugas pengganti mata kuliah ADSI. Untuk materi pertama atau modul ke-6, kita akan membahas use case and activity diagram. Pertama-tama, apa sih pengertian use case diagram itu? Use case diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language yang merupakan bagian penting dalam analisis dan desain sistem. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Aktor di sini tuh bisa berupa pengguna, sistem lain, atau perangkat yang berinteraksi dengan sistem yang kita buat. Ada beberapa tujuan dari use case diagram. Tujuan use case diagram di sini adalah untuk menunjukkan fungsi-fungsi utama sistem dari sudut pandang si pengguna. Jadi diagram ini fokus pada apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem, bukan bagaimana cara sistem bekerja secara teknis. Selain itu, use case diagram juga membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem, membatasi ruang lingkup sistem, serta menjadi alat komunikasi yang mudah dipahami oleh stakeholder, bahkan yang non-teknis sekalipun. Dalam use case diagram, terdapat beberapa komponen penting. Di sini ada beberapa komponen penting yang digunakan dalam use case diagram. Yang pertama adalah system boundary, yaitu batas yang menunjukkan ruang lingkup sistem. Ini penting supaya kita tahu mana sih yang termasuk sistem dan mana yang di luar. Yang kedua adalah aktor, dengan simbol seperti stickman ini, yaitu pihak yang berinteraksi dengan sistem, misalnya user atau admin. Yang ketiga adalah use case, yaitu fitur atau layanan yang disediakan oleh sistem seperti login, registrasi, atau melakukan transaksi. Kemudian ada beberapa jenis hubungan, misalnya seperti association, generalization, include, and extend. Association itu adalah hubungan langsung antara aktor dan use case. Include adalah hubungan di mana suatu use case selalu melibatkan use case lain, dan extend yaitu hubungan tambahan yang hanya terjadi dalam kondisi tertentu. Dengan memahami semua komponen ini, kita bisa menggambarkan sistem secara sederhana tapi tetap jelas dan mudah dimengerti. Selanjutnya kita bahas ini ada contoh use case diagram seperti ini. Selanjutnya kita bahas activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur proses atau workflow dalam sebuah sistem. Jika use case diagram menjelaskan apa yang dilakukan sistem, maka activity diagram menjelaskan bagaimana proses tersebut berjalan dari awal sampai akhir. Sistem berjalan dimulai dari aktivitas awal hingga mencapai aktivitas akhir. Activity diagram sangat berguna untuk memodelkan proses bisnis karena dapat menunjukkan urutan aktivitas, percabangan keputusan, bahkan proses yang berjalan secara paralel. Di sini ada komponen-komponen activity diagram seperti sebelumnya, yaitu ada initial node, yaitu titik awal proses dimulai. Activity yaitu langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan. Control flow yaitu panah yang menunjukkan alur proses. Decision node yaitu titik percabangan berdasarkan kondisi tertentu, misalnya berhasil atau gagal. Merge node dengan simbol seperti ini, yaitu titik percabangan berdasarkan kondisi tertentu, misalnya berhasil atau gagal. Merge node, fork dan join node
untuk menunjukkan proses yang berjalan paralel yang kemudian digabungkan kembali. Dan terakhir adalah final note. Yang ini, final note, yaitu akhir dari sebuah proses. Selain itu ada juga swim lane, yang digunakan untuk membagi aktivitas berdasarkan siapa yang bertanggung jawab, misalnya user atau sistem. Jadi kesimpulannya adalah use case diagram dan activity diagram itu tuh saling melengkapi. Use case memberikan gambaran umum tentang fungsi sistem, sedangkan activity diagram menjelaskan prosesnya secara lebih rinci. Sekarang kita lanjut ke modul ke-7. Untuk modul ke-7 sebenarnya materinya tidak terlalu banyak. Ini adalah tentang Figma dasar dan user interface atau UI. Jadi apa sih arti Figma dasar itu? Sebelumnya, Figma adalah tools desain berbasis cloud yang digunakan untuk membuat tampilan aplikasi atau website. Keunggulan Figma ini adalah bisa digunakan langsung di browser dan mendukung kolaborasi secara real time. Beberapa tools dasar di Figma itu antara lain frame untuk membuat area desain, shape untuk membuat bentuk seperti kotak atau lingkaran, text untuk menambahkan tulisan, dan move tool untuk memindahkan objek. Selain itu ada juga pengaturan seperti warna, ukuran tipografi, dan efek visual. Dalam desain UI, kita juga mengenal yang namanya low fidelity prototype. Ini adalah desain sederhana yang digunakan untuk menggambarkan ide awal, biasanya berupa wireframe. Tujuannya adalah untuk menguji konsep desain sebelum kita buat lebih detail. Jadi di tahap ini kita fokus ke struktur dan alur, bukan tampilan yang sudah kompleks. Di sini kita bisa mempraktikkan bagaimana sih cara menggunakan Figma dasar itu tersebut, seperti yang bisa dibaca di sini sampai akhir. Oh ya, untuk user interface atau UI itu artinya adalah representasi dasar dan sederhana dari suatu produk atau desain. Biasanya dibuat menggunakan bahan sederhana dan murah seperti kertas, sketsa, atau digital wireframe. Sekarang kita lanjut ke modul ke-8. Untuk modul ke-8 ini kita akan membahas pitch deck. Pitch deck adalah presentasi singkat yang digunakan untuk menyampaikan ide bisnis atau proyek kepada investor atau audiens. Tujuan utama pitch deck adalah untuk menarik perhatian dan meyakinkan audiens agar tertarik dengan ide yang kita tawarkan ke mereka. Pitch deck biasanya dibuat dalam bentuk slide seperti PPT atau PowerPoint atau Canva dengan desain yang menarik dan mudah dipahami. Ini ada contoh-contoh tools yang digunakan untuk membuat pitch deck: Canva, Google Slides, Microsoft PowerPoint, Pitch.com, Figma yang seperti kita jelaskan sebelumnya, dan Animaker. Contoh pitch deck bisa dilihat di sini. Dan ya, struktur umum pitch deck itu biasanya meliputi introduction, problem, solution, product, market opportunity, dan business model. Selain itu, penting juga untuk menunjukkan keunggulan dibanding kompetitor dan memperkenalkan tim. Intinya pitch deck itu bukan hanya menjelaskan bisnis, tetapi juga membangun cerita yang menarik agar audiens itu percaya dengan ide kita, percaya atau tertarik dengan ide kita. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.